والأرض أعدت للمتقين صدق Sadaqallahul Adzim. Yang kami hormati segenap hadirin tamu undangan yang berbahagia, yang kami muliakan segenap para tokoh, alimah, ustadzah, asatidah, dan pegiat dakwah Islam dari kota Solo dan sekitarnya, yang kami cintai dan kami banggakan teman-teman seperjuangan, wabil khusus teman-teman Banat Ahlul Widad, terkhusus al-khas yang kami hormati tamu istimewa kita pada kesempatan hari ini, Ustadzah Halimah Alidrus beserta seluruh kru dan rombongan serta seluruh akhwati, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak pecinta Rasulullah SAW, pemburu ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tidak kata yang patut kita ucapkan yang keluar dari lisan kita, terutama pada kesempatan hari ini, kecuali ungkapan alhamdulillah Rabbil alamin, yang mana atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kebersamaan kita pada pagi hari ini bertempat di gedung yang mulia hari ini adalah untuk menghadiri acara halal bihalal, sekaligus bersama-sama kita mendengarkan insyaallah pengajian ilmu yang akan dituangkan dengan tema menjaga keberkahan bulan Ramadan. Kedua, tak lupa salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan berdirinya saya di sini mewakili Syarifah Fatimah Al-Hinduan sebagai khadimul majlis Banat Ahlul Widad untuk menyampaikan beberapa kata pada kesempatan emas hari ini. Yang pertama tentunya kami ingin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum untuk seluruh hadirin tamu undangannya Rasulullah SAW, baik yang hadir dari dalam kota Solo maupun dari luar kota Solo di gedung Bustanil Asyikin yang penuh barakah ini. Acara ini sendiri tentunya dimaksudkan untuk menjalin ikatan erat tali silaturahmi di antara kita. Tak lupa sebagaimana tujuan utama acara ini diselenggarakan, pada kesempatan ini pula kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima dan kita memasuki di bulan penuh kemenangan ini dengan suci hatinya. Amin ya rabbal alamin. Selain itu kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh peserta, dan juga kami mohon terima kasih untuk terutama seluruh panitia atas tenaga dan waktunya dan kerja kerasnya sehingga acara pada detik ini dapat terselenggara dengan baik. Hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika diizinkan untuk sedikit flashback beberapa tahun yang lalu, bermula dari azam sebuah niat yang tulus dan kuat beberapa di antara kita untuk meniru kebiasaan para salaf-salaf kita terdahulu, yaitu dengan merutinkan pembacaan Hadroh Basaudan yang alhamdulillah lambat laun pada detik ini mulai dikenal oleh banyak orang. Tak lupa kita membacanya ditambah dengan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman Al-Attas, dan juga di beberapa kesempatan yang lain alhamdulillah Majelis Ahlul Widad didatangi oleh ustadz dan ustadzah baik dari dalam kota Solo maupun luar kota Solo untuk mengisi dan mengambil keberkahan dari majelis kita yang rutin dibacakan setiap hari Selasa tersebut. Dan masih terekam jelas dalam ingatan kita bahwasanya tahun lalu di tempat ini pula, di majelis ini pula, alhamdulillah bersama-sama dengan majelis halal bihalal ini pula, alhamdulillah yang kesekian kalinya kita kedatangan tamu istimewa kembali, Ustadzah Halimah Alidrus, yang alhamdulillah tidak bosan-bosannya dan yang selalu kita rindukan untuk di kota Solo ini memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Semoga cinta ini tidak bertepuk sebelah tangan, rindu ini tidak bertepuk sebelah tangan, kerinduan orang-orang di kota Solo ini mudah-mudahan juga dirindukan juga oleh Ustadzah Halimah beserta seluruh konnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini pula ditandai dengan acara pengajian halal bihalal, sekaligus menginformasikan bahwa insya Allah mulai hari Selasa 31 Mei 2022 seperti biasa ba'da asar di kediaman Ustadz Abdurrahman Al-Attas atau Syarifah
Fatimah Al-Hinduan Ba'da Asar seperti biasa insya Allah mulai besok hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 akan dimulai pembacaan Hadroh Basaudan di mana kita ketahui bersama-sama sudah menjadi kebiasaan yang masyhur di kota Ta'rim Hadramaut Yaman. Semoga dengan kembali dibukanya majelis Hadroh Basaudan tersebut insya Allah dapat menyenangkan hati Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian sambutan mewakili panitia yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami sampaikan juga selamat menembah samudra ilmu yang sesaat lagi yang kita nantikan yang akan disampaikan oleh Ustazah Halimah Al-Idrus. Yang terakhir kami sebagai panitia yang menyelenggarakan halal bihalal mohon maaf apabila terdapat kekurangan di sana sini baik dalam penyajian maupun dalam penyediaan tempat karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wal afu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan Fatihah untuk Hadroh Basaudan, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar setiap Selasa terus insya Allah dan jadi penyebab tertolaknya bala bagi Solo dan juga bagi seluruh Indonesia insya Allah ya. Mudah-mudahan semua penyakit, semua wabah, semua virus apapun yang gak enak biar ditolak sama Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Hadroh Basaudan insyaallah. La hadhihi niyah bikuniyah salihah jami'ah syamilah. Majlis Ta'lim Ahlil Widat juga semoga selalu berada dalam keberkahan. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Menginjak acara selanjutnya, yaitu kajian yang sudah sangat kita nantikan yang akan disampaikan oleh Ustazah Halimah Al-Idrus. Tanpa berlama-lama lagi kepada beliau dipersilahkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, adhkuris salatu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi sahibatul majlis atau khadimatul majlis. Maunya disebut apa Ustazah? Ustazah Fatimah Hinduan beserta segenap panitia kita doakan selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya. Semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para hubabah, para umi-umi kita, segenap syaraif, segenap ustazat, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda. Yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, dirindukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Ramadan kita dengan segala hasilnya. Mudah-mudahan semuanya minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semuanya termasuk di antara orang-orang yang berhasil, orang-orang yang kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah, dan juga semuanya semoga diterima amal ibadahnya selama bulan Ramadan bahkan seumur hidup kita insyaallah. Dosa-dosa kita diampuni, pahala kita dilipat gandakan, hati kita dibersihkan, aib kita ditutupi, hajat kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Menjaga keberkahan Ramadan. Judulnya begitu hari ini. Menjaga keberkahan Ramadan. Apa sih keberkahannya Ramadan? Mungkin bisa juga disampaikan hasil dari Ramadan itu apa gitu. Yang mesti kita jaga, mudah-mudahan dapat berkelanjutan di masa-masa mendatang, kita terus-terusan berada dalam himmah Ramadan, dalam semangat Ramadan. Katanya para ulama tuh begitu. Habib Umar bercerita para ulama tuh 6 bulan sesudah Ramadan isinya introspeksi Ramadan. 6 bulan sebelum bulan Ramadan isinya adalah persiapan menuju Ramadan. Maka sepanjang tahun mereka isinya adalah Ramadan. Karena terus-terusan antara mengintrospeksi Ramadannya, menjaga Ramadannya, dan juga mempersiapkan Ramadannya. Nah, apa tuh keberkahannya Ramadan, hasilnya Ramadan, fadilahnya Ramadan yang semestinya kita jaga? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Semua umat tuh pasti ada syariat puasanya. Karena memang ibadah tuh ada 2 jenis, fi'liyah, tarkiyah. Fi'liyah tuh yang kita kerjakan, sholat, sedekah, haji, umroh, baca Quran, baca dzikir, baca sholawat, duduk di majelis taklim, sesuatu yang kita kerjakan. Tarkiyah itu sesuatu yang kita tinggalkan. Ninggalin dosa, ninggalin makan, ninggalin minum. Gitu ya, ninggalin makan minum itu apa namanya? Puasa. Maka 2 jenis puasa ini, 2 jenis ibadah ini mau fi'liyah ataupun tarkiyah selalu ada dari zamannya Nabi Adam alaihissalam. Makanya kita tahu puasanya Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Kita tahu puasanya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun juga tahu bahwa syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di masa-masa sekarang ini, di masa terutusnya Nabi Muhammad adalah syariat berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hasilnya apa? Berkahnya apa? Fadilahnya apa ya Allah kalau kami sudah menjalankan puasa sebagaimana mestinya? Kata Allah, la'allakum tattaqun. Kalian bakal jadi orang yang bertakwa. Apa sih orang yang bertakwa? Dalam banyak definisi, para ulama menafsirkan atau mendefinisikan, mentakrif ya dalam bahasa istilah kitabnya, mendefinisikan makna takwa. Ada yang imtithalul awamir, wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada lagi yang takwa itu semacam kesabaran untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada juga takwa itu adalah rasa takut, membuat kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Salah satu dari definisi yang paling saya sukai dari takwa adalah pengendalian diri. Takwa adalah pengendalian diri. Sehingga selalu berada di jalan yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya takwa. Allah bilang kalau kamu benar puasanya, kamu akan punya pengendalian diri untuk membuatmu selalu berada di jalan yang diinginkan oleh Allah. Gitu. Maksiat-maksiat enggak. Kemarahan-kemarahan enggak. Hatinya selalu damai. Menempuhnya jalan takwa.
yang diinginkan Allah untuk ditempuh oleh hati kita, oleh diri kita, oleh nafsu kita. Wa nafsin wa ma sawwaha, kata Allah. Demi nafsu dan apa yang diperbuatnya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Telah kami ilhamkan kepada setiap diri jalan buruknya nafsu, jalan jeleknya nafsu, ataupun jalan takwanya nafsu. Nah ini, kalau kita puasanya benar, Allah Subhanahu wa taala akan bikin kita berada di jalan takwa. Nafsunya memilih jalan takwa. Ringan mengerjakan ketaatan, berat mengerjakan kemaksiatan. Suruh bohong berat, itu hasil puasa. Suruh ngomongin orang berat, itu hasil puasa. Suruh marah-marah berat, gak bisa lagi, itu hasil puasa. Jadi kalau sebelum puasa rajin ghibah, habis puasa gak berubah, nah tuh berarti puasa kita belum benar-benar menjadi puasa yang diinginkan oleh Allah. Jalan takwanya belum pas, belum lurus. Sebelum puasa berat mau tahajud, habisnya puasa sama juga. Nah tuh. Sebelum puasa hobinya marah-marah. Habis puasa ya gitu juga. Ya Allah. Berarti mesti dikoreksi ulang puasanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang berhasil meraih inti puasa. Meraih hasilnya puasa, targetnya puasa. La'allakum tattaqun. Kalian akan menjadi pribadi yang bertakwa. Teman-teman saya sekalian, kita jaga nih apa-apa yang sudah berhasil kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apa aja salah satunya? Sholat berjamaah. Nih kalau bertakwa insya Allah jadi ringan. Ngerjain sholat berjamaah. Yuk kita jagain sholat kita ini, kita niatin ya Allah niat pengen sholat berjamaah. Untuk sholat fardu seumur hidup ya Allah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya hampir 5 tahun tinggal di kota Hadramaut. Waktu saya tinggal, mudah-mudahan terus terjaga sampai dengan sekarang. Mereka itu kalau ada yang meninggal sholat berjamaah ditakziahin sama teman-temannya. Bukan gak sholat ya, tapi ninggal sholat berjamaah. Laki-laki ninggal sholat berjamaah ditakziahin sama teman-temannya. Diucapin bela sungkawa. Jadi mereka itu makanya banyak masjid di sana karena setiap orang tuh punya masjid masing-masing. Maksudnya semua orang punya kebiasaan sholat di masjid tertentu gitu. Misalnya 5 rumah dari Masjid Asgaf, di sana ada juga Masjid Asgaf. Ya, jadi enak nih ngasih contohnya nih sama orang Solo nih. Karena nama masjidnya sama. Ya. 5 rumah dari Masjid Asgaf, 5 rumah samping kanan, samping kiri, depan belakang sholatnya di Masjid Asgaf gitu. Orang-orang itu. Nah itu kan kalau misalnya salah satu waktu orang itu nggak ada, berarti kan ninggal jamaah. Kalau ninggal jamaah, pasti tuh sama temen-temennya yang lain sepulang mereka dari sholat jamaah itu nyamperin. Kemana si fulan nggak sholat jamaah? Apalagi kalau ketemu orangnya. Kalau ketemu orangnya baru bilang, kok nggak dapat sholat jamaah? Iya nih, tadi baru pulang soalnya dari kerja misalnya gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan nggak dikasih bala lagi habis ini. Bala ninggal sholat jamaah.
Mereka menganggap meninggalkan sholat berjamaah, nggak dapat sholat berjamaah itu sebagai sebuah bala, musibah gitu. Koreksi deh, ngerjain dosa apa ente, kok sampai nggak dapat sholat berjamaah. Masya Allah, gitu tuh. Saya ingat ada seorang kawan dari Indonesia sini, dia lagi datang ke Tarim berapa hari gitu, kayak seminggu 2 minggu. Sewa rumah gitu. Lagi musim ziarah Nabi Allah Hud. Memang kalau musim ziarah Nabi Allah Hud tuh semua laki-lakinya pada berangkat ke Hud, ke Wadi Hud, lembah Nabi Allah Hud ya. Jadi kota Tarim tuh isinya perempuan semua. Dia bilang, saya kaget Ustazah pagi-pagi diketuk-ketuk orang rumah saya. Saya buka jam pagi, jam adzan subuh, itu diketuk orang, saya buka, orang pakai mukena, dia bilang, boleh nggak saya numpang sholat di sini, biar kita bisa berjamaah. Semua laki-laki di rumah saya lagi pergi ziarah Nabi Hud. Kamu juga kan? Dia bilang iya, udah kita sholat di sini. Jadi selama ziarah Nabi Hud, nggak ada laki-laki, ya saling sholat berjamaah gitu, perempuan-perempuannya. Kayak begitu. Ada satu orang perempuan ketinggalan sholat berjamaah, nggak dapat sholat berjamaah gitu. Hari itu semua keluarganya pada keluar kota, ini dia satu perempuan nggak dapat sholat berjamaah. Besokannya dia cerita, ya Allah tadi malam anak nggak dapat sholat jamaah isya, ya Allah anak nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Karena nggak dapat sholat jamaah. Bagaimana kabarmu Bu? Yang aneh kadang-kadang sama-sama sholatnya nggak jamaah. Alasannya nggak berani jadi imam. Lah kenapa? Nggak berani, katanya imam nanggung dosanya makmum. Siapa bilang? Semua orang yang sholatnya sah buat dirinya sendiri, sah juga untuk menjadi imam. Jadi kalau kamu khawatir sholat saya nggak sah buat makmum, ya berarti sholat kamu juga nggak sah buat diri kamu sendiri. Ya, jadi kita usahakan untuk selalu mengerjakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan niat aja dulu, niat dulu. Mulai sekarang dah pengen sholatnya selalu berjamaah. Biasanya kalau bulan Ramadan lebih mudah kan jamaah ya. Sholat maghrib karena buka bersama kan. Jadinya sholat jamaah. Isya karena nyambung metraweh jadinya jamaah. Sholat subuh karena habis selesai sahur kan jadinya jamaah juga gitu. Duhur asar insya Allah juga jamaah ya. Sama-sama lemesnya soalnya. Sama-sama lapar. Nah, tinggal dijagain nih habisnya lebaran nih kita usahakan sholat kita untuk selalu berjamaah. Kenapa mesti jamaah? Seperti yang kita tahu, sholatul jamaah bisa 27 darajah. Sholat jamaah itu 27 kali lipat nilai pahalanya. 27 kali lipat dari orang sholat kayak biasanya gitu. Padahal kan tenaganya sama, waktunya sama ya kan. Tapi yang satu dikasih 27, yang satu dikasih 1. Kan mestinya kan kita nggak ninggalin ya. Kalau kita mau main hitung-hitungan pahala gitu. Ibu kebayang gak sih? Kalau ada orang masuk dikasih 100.000, ada yang lain masuk dapat 2.700.000. Yang 100.000 apa nggak protes? Itu kenapa kok dia dikasih 2.700.000, saya 100.000 doang? Kan begitu? 27 kali lipat. 2.700.000 kan? Kalau 100.000, betul nggak hitungan saya? Betul ya? Nah itu, jadi kita pasti iri tuh sama orang yang salat berjamaah. Katanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain, man hafadh ala salatil jamaah faqad mala'al bir wal bahra ibadah. Ya, siapa yang selalu menjaga salatnya berusaha dia laksanakan dengan berjamaah, dia seperti memenuhi lapisan bumi, daratan dan lautannya dengan ibadah. Besar nilai pahalanya. Itu. Kemudian ada fadilah yang lain. Yaitu fadilah untuk sholat jahriyah. Sholat maghrib, isya,
subuh kalau dilaksanakan dengan berjamaah. Apa itu? Idza ammanal imam fa aminu ma'ah fa inna man wafaq ta'minahu ta'minal malaikah ghafarallahu lahu ma taqaddam min dzambih. Kata Nabi Muhammad, siapa yang pas imam bilang amin, dia juga bilang amin, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi tambahan ampunan dosa buat orang yang ketika baca imamnya baca amin, dia juga baca amin. Aminnya barengan sama imam karena itu ngepasin sama diaminin sama para malaikat. Jadi Nabi Muhammad bilang kalau imam bilang amin, malaikat juga tuh ikutan bilang amin. Siapa yang aminnya barengan sama aminnya malaikat, diampunin dosa-dosanya. Gitu. Maka ada satu cerita diceritakan sama Syekh Abu Bakar Syato dalam kitabnya I'anatul Talibin ala Syarhi Fathil Mu'in. Kitabnya nggak ada harokatnya. Jadi kalau santri-santri nih pada tahu nih kitab ini nih yang belajarnya rada lamaan gitu. Ya. Kalau ibu-ibu yang nggak bisa baca kitab gundul, ya udah nggak apa-apa deh, percaya sama saya aja. Beliau menceritakan dalam kitab itu ada satu rombongan. Ada orang soleh biasa ngerjain sholat berjamaah di sebuah masjid. Satu waktunya Isya, dia kedatangan tamu. Waktunya adzan Isya, ya habis maghrib tuh dia lagi di masjid dijemput. Bilangin ada tamu katanya. Akhirnya dia pulang nemuin tamu. Lagi dia nemuin tamu kedengeran adzan Isya. Dia pikir waduh gimana nih. Sholat jamaah Isya atau nemuin tamu. Sebenarnya ada pilihan, tamunya diajakin sholat juga kan begitu. Tapi dia pikir-pikir yaudah deh gak apa-apa deh. Aneh temuin tamu dulu aja. Kon ini juga kebaikan juga. Ini padahal kebaikan sama kebaikan ya, insya Allah. Habis selesai dia jamu tamu, dia kemudian tamunya pulang, udah malam, kayak jam 10-an, setengah 11-an malam. Dia keluar rumah orang udah pada tutupan semua. Dia pergi ke masjid, masjid udah tutup semua. Udah nggak ada lagi orang sholat berjamaah, lampu-lampunya udah matiin gitu. Waduh, nggak ada temen nih buat sholat jamaah. Di rumah sendirian dia. Ya Allah, nyesel bener nih gimana ya. Ini orang soleh nih, nyesel kalau nggak dapet sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita juga dikasih rasa hatinya orang soleh. Ya, nafsu yang lawamah mencela kita kalau kita nggak dapet sesuatu dari kebaikan-kebaikan. Dia kemudian mikir gitu, aduh nyesel bener nggak sholat berjamaah. Ingat hadisnya Nabi Muhammad, sholat berjamaah seperti 27 kali sholat sendirian. Ya udah dah, nggak dapet jamaah 27 kali dah kalau gitu sholat. Dikerjain sholat Isya 27 kali. 100 lebih itu, kayak terawih 4 kali itu. Dikerjain sholat Isya 27 kali. Habis itu dia tenang, dah. Oke lah, walaupun Nana nggak dapet jamaah, sekurangnya Nana udah sholat 27 kali. Tidur, Allah mau ngasih pelajaran. Malam hari itu dia ngimpi. Kayaknya satu rombongan, teman-teman dia yang biasa sholat berjamaah sama dia juga, naik kuda. Tapi ini teman-teman dia nih kudanya pada bagus-bagus, cepet-cepet. Dia nih kudanya paling bontot, paling belakang. Dia berusaha untuk menarik kudanya semampu dia, berusaha untuk nyusulin kuda teman-temannya itu, tapi seberapapun dia berusaha, sampai ngos-ngosan, sampai kecapean, tetap juga nggak bisa. Akhirnya dalam keadaan kelelahan dia panggil temannya, dia bilang, "Hei," yang noleh belakang, "Malak, kenapa kamu?" Dia bilang, "Urid an alhaqakum, saya kepengen bisa barengan sama kamu nih. Saya berusaha buat nyusulin kalian tapi nggak bisa-bisa." "Kamu tahu kenapa?" kata temannya. Dia bilang, "Kenapa?" "Li'annak tarakta jama'atul Isya." Karena kamu nggak sholat jamaah Isya barengan sama kita. Dia bilang, "Lakin qad sallaitu 27 marrah." Tapi saya ini udah sholat Isya 27 kali loh. Dia bilang, "Wa aina anta min ta'minil malaikah?" Tapi kan kamu tetap aja nggak dapat aminnya malaikat.
Udah yang 27 kali sholat aja nggak bisa tuh ngebarengin yang sholat jamaah karena nggak dapet aminnya malaikat. Ayolah jangan mau rugi. Sholat sendirian tuh menurut saya rugi. Udahlah pahalanya satu. Kemudian lagi nggak dapet aminnya malaikat. Kemudian lagi belum tentu diterima. Sebenarnya ini penyebab ketiga nih yang bikin saya berusaha semaksimal mungkin untuk sebisa mungkin saya selalu sholatnya berjamaah. Alasannya yang ketiga nih, karena sholat kalau sendirian belum tentu diterima. Kalau sholat jamaah lebih berkemungkinan besar untuk diterima. Karena ada hadis. Innallaha la yaqbal min salati ahadikum nisfaha wala thuluthaha wala rub'aha walakin yaqbal ma'aqal minha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari salat seseorang di antara kalian setengahnya, seperempatnya atau sepertiganya. Akan tetapi yang diterima dari salat seseorang di antara kalian adalah ukuran yang kalian khusyuk di dalamnya. Yang kalian khusyuk di dalamnya. Jadi kalau yang khusyuk cuma rukuknya, yang diterima rukuknya doang. Kalau yang khusyuk sujudnya yang diterima cuma sujudnya aja. Kalau yang diterima cuman kalau khusyuknya cuma takbirnya yang diterima takbirnya aja. Kalau khusyuk semua ya alhamdulillah diterima semuanya. Tapi kalau nggak ada yang khusyuk dari semua sholatnya. Padahal teman-teman saya ngerasa yang namanya sholat khusyuk susahnya setengah mati. Saya aja tahu semuanya. Ibu-ibu berasa gitu gak sih? Teman-teman adik-adik berasa gitu gak sih? Khusyuk sholat susahnya ya Allah, ya Allah. Udah kayaknya kita bangun persepsi ngadep Allah, ngadep Allah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti materi yang berikutnya mau bahas apa ya? Itu saya. Mungkin kalau ibu-ibu nanti habis ini siang masak apa ya? Ya sama-sama gak khusyuknya Bu, mau mikirin materi juga sama aja. Ya Allah. Apalagi kalau nyari apa-apaan belum ketemu terus sholat. Gak sih? Nyari kunci belum ketemu terus sholat. Ya Allah, dalam sholat tuh sambil mikir. Di atas lemari enggak, dalam tas kali nih. Tapi kayaknya tadi juga udah gak ketemu gitu. Terus aja mikir. Habis itu di laci, subhanallah. Ketemunya dalam sholat. Luar biasa. Ada yang begitu? Nah teman-teman, sholat khusyuk. Setengah mati susahnya. Luar biasa susahnya. Habib Umar waktu ditanya, Habib, sholat khusyuk tuh gimana? Kata Habib, awaluha taklif wa akhiruha ta'lif. Nah, ini orang ulama tuh gitu ya. Ngomong tuh bagus gitu. Ibu-ibu jadi tahu tuh mana ulama beneran. Kayak Habib Umar bin Hafid, mana ubaru. Belum lama soalnya. Kayak saya. Ini ya, kalau ulama buat saya tuh kayak baru pengakuan aja. Ngerjain kerjaannya ulama gitu. Ngajar, baca kitab, ngebacain orang kitab gitu kan. Tapi hatinya, perasaannya doainlah. Mudah-mudahan biar bisa jadi ulama beneran. Katanya Habib Umar bin Hafid, awaluhat taklif wa akhiruhat ta'lif. Khusyuk sholat itu diawali dengan maksain diri, berakhir dengan kenikmatan diri. Jika udah lama-lama, udah enak, udah tuh sholatnya bisa khusyuk gitu. Dan ibu-ibu pernah nggak ketemu orang sholatnya khusyuk banget gitu? Saya pernah, sering bahkan. Di antaranya Habibana Zain bin Smith, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Habib Zain, saya pernah satu hari habis jalan sama Hubabah Maryam almarhumah di Jakarta.
Habib Zain sama Hubaba Maryam waktu itu masih, Hubaba Maryam istrinya Habib Zain ya. Lagi datang ke Jakarta kayak 2-3 bulan gitu dan saya yang mendampingi beliau, alhamdulillah. Habis selesai jalan, saya mau masuk ke rumahnya Habib Zain. Hubabah masuk dari pintu samping. Hubabah duluan masuk. Habis itu Hubabah bilang sama saya, Halimah jangan masuk dari samping. Ada anak saya laki-laki. Anaknya yang laki-laki masih muda gitu ya. Masuk dari depan aja. Akhirnya saya mau masuk dari belakang nggak jadi gitu. Dari samping tuh nggak jadi. Saya masuk dari depan. Saya buka pintu, ada Habib Zain sholat pas banget depan pintu. Maksudnya kalau misalnya saya lewat tuh berarti saya lewat depanan Habib Zain gitu. Agak nggak pas di depannya, cuman maksudnya paham maksud saya? Iya, kayak melewati gitu. Agak nyamping, cuman maksudnya pasti kelihatan banget gitu. Karena arah kiblatnya memang ke arah pintu gitu. Jadi saya keluar lagi kan. Saya bilang sama Hubaba nggak bisa masuk dari arah depan. Kenapa kata Hubaba? Ada Habib Zain. Oh, Habib Zain ngapain Halimah? Habib Zain lagi sholat, nggak apa-apa lewat aja. Lah, Habib Zain lagi sholat kan, nggak apa-apa lewat aja. Habib Zain kalau lagi sholat Halimah, nggak lihat, nggak dengar apapun. Luar biasa. Dan itu saya tambah penasaran. Jadi sengajain. Buka pintunya keras-keras. Pengen tahu gitu. Ternyata beneran teman-teman. Kan kita walaupun lagi sholat kan kelihatan kalau kayak kaget atau apa kan. Nggak ada, nggak ada. Di alam tsani, di alam yang lain Habib Zain. Habib Zain sholat dalam surganya sendiri. Saya buka pintu kenceng, saya bawa barang. Bawa barang loh ini. Maksudnya barang yang dibawa dari keluar tadi sama Hubaba kan gitu. Bawa barang-barang segala macam. Habib Zain enggak kelihatan terganggu, tidak kelihatan denger, enggak kelihatan apa-apa gitu. Kayak antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Itu hati yang bagaimana bisa kayak begitu ya. Kadang-kadang kalau ngelihat yang kayak gitu tuh saya bilang ya Allah hati saya ya Allah. Jangan sampai engkau jadikan jatah saya dari menceritakan orang-orang soleh hanya sekedar bercerita saja tanpa pernah ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Pengen bisa cerita sama Allah dikasih rasa yang sama. Saya juga berharap ibu-ibu yang dengar, teman-teman yang dengar juga. Biar jangan cuma dengar tapi sama Allah juga dikasih rasa yang sama. Kayak apa tuh rasanya? Sholat, gak denger, gak lihat apapun. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itu tadi saya bilang susah setengah mati yang namanya khusyuk itu kan. Derajat, magam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gak akan Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang tercinta. Nah karena itulah, karena saya tahu khusyuk itu setengah mati susahnya. Ya udahlah nih nambelnya apaan nih? Nambelnya apaan? Kata Nabi Muhammad, salatul mar'i biwahidah azka min salatihi biwahdih. Salatnya seseorang bersama seseorang, berjamaah 2 orang aja. Itu lebih baik, lebih bersih, lebih mungkin diterima Allah Subhanahu wa taala daripada salatnya seseorang sendirian. Salatnya orang dengan 2 orang lebih baik daripada salatnya orang. Salatnya orang dengan bertiga maksudnya, dengan 2 orang berarti kan bertiga sama imamnya nih. Itu lebih baik daripada salatnya seseorang dengan 2 orang dan seterusnya. Semakin banyak makmumnya semakin bersih. Bahkan dalam hadis yang lebih jelas Nabi Muhammad menceritakan, idza shallan nas nazarallahu ila qalbil imam. Kalau ada orang berjamaah nih lagi sholat, Allah lihat hatinya imam. Fa in wajadahu khasyian, kalau Allah lihat imamnya khusyuk nih, diterima sholatnya imam, diterima sholatnya makmum dengan berkahnya imam. Tapi kalau imamnya nggak khusyuk, nggak apa-apa. Allah lihat hati salah satu dari makmum yang ada di shaf awan. Gak ada juga soft berikutnya, gak ada juga soft berikutnya. Kalau ada salah satu di antara makmum yang khusyuk, Allah bilang, aku terima sholat semuanya dengan keberkahan si yang khusyuk tadi ini.
Dan kalau ternyata semua yang sholat berjamaah itu nggak khusyuk, sholat berjamaah 3 orang, tiga-tiganya hatinya gelambiar semua. Kata Allah, ijtama'u li ajli faqabiltu lijtimaihim. Mereka berkumpul karena aku terima sholat mereka dengan berkah perkumpulan mereka. Jadi jangan berani sholat sendirian. Saya emang gak berani dah, kalau gak terpaksa banget, gak ada orang sama sekali. Gak bisa juga meminta tolong orang buat sholat berjamaah, ya udah deh terpaksa gitu. Tapi kalau masih bisa berjamaah, saya cari jamaah. Bahkan suami saya udah sholat juga saya mintain tolong, boleh gak sholat lagi ya. Alhamdulillah, saya awal nikah, suami saya ngomong gitu. Saya mau kamu begini. Oke. Dia terus nanya balik sama saya. Dia bilang kamu mau apa dari saya? Maksudnya yang dia mesti kerjain atau apa gitu. Saya bilang sama dia, saya bukan orang yang kayak bucin-bucin gitu ya. Entah karena memang saya bukan bucin atau karena saya belum cinta waktu itu. Jadi kalau bucin kan jawabannya kira-kira kehadiranmu dalam hidupku membuatku tidak perlu sama apapun di dunia ini. Kayak saya ketika ditanya dia mau apa, kamu mau apa gitu, apa harapan kamu atau apa yang kamu pengenin gitu dari saya. Saya ustazah, ya. Dan baru pulang dari Hadramut juga, saya punya satu pemikiran gitu. Saya bilang sama dia, saya bertahun-tahun menjaga, berusaha untuk sholat selalu berjamaah. Jadi harapan saya yang saya mau dari kamu cuma satu aja. Kita selalu sholat berjamaah. Maksudnya kalau lagi barengan kita sholatnya berjamaah. Dia mikir gitu. Terus dia ngomong kayak gini, tapi saya bukan ustadz ya. Dia takut gitu. Bininya ustadzah masalahnya. Masya Allah. Alhamdulillah sampai sekarang sesudah menikah hampir 20-an tahun ini ya. Saya nikah tahun 2002, sekarang 2022. 20 tahun ya. Ya ampun tua banget saya. Baru sadar loh ini saya. Ya Allah udah setua ini ya Allah. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan. Tapi gak apa-apa ya kelihatannya masih 20 tahun saya. Teman-teman, alhamdulillah dari waktu itu sampai dengan sekarang kita jaga komitmen untuk sholat berjamaah itu gitu. Jadi kalau dia belum sholat, saya udah sholat. Dia bilang kamu udah sholat belum gitu. Udah sih, saya belum sholat nih. Ya udah deh kalau gitu. Saya temenin lagi dia sholat. Begitu juga sebaliknya. Dan ini juga saya berharap dapat diamalkan oleh orang Solo. Terutamanya yang hadir di sini. Kenapa? Saya waktu itu cuman berpikir bahwa saya kesulitan untuk sholat khusyuk, tapi saya memang harus sholat. Sementara Allah hanya mau menerima dari sholat kadar kehusyuannya. Ya udah dah, buat nambalinnya saya berusaha untuk sholat berjamaah. Itu aja yang saya pikir. Tapi ternyata Hubabah Maryam almarhumah yang saya sampaikan tadi, istri dari Habib Zain bin Smith, waktu beliau ke Indonesia ya, ke Jakarta, itu kan beliau sering banget tuh dicurhatin sama orang-orang kita nih, orang Indonesia nih. Saya nggak ngerti kenapa orang Indonesia tuh demenannya hobinya curhat. Wah ada ustazah dateng, apalagi Hubabah dateng gitu ya, kayaknya tuh nomor 1 curhat dong. Curhat dong ustazah. Banyak banget yang mencurhatkan urusan permasalahan rumah tangga. Banyak banget. Dan Hubabah Maryam nggak bisa bahasa Indonesia. Sementara yang curhat nggak bisa bahasa Arab. Jadilah saya ini sebagai penterjemah membuat saya tahu permasalahan rumah tangga orang. Bahkan di saat saya baru datang ke Indonesia gitu. Saya baru datang, ya ampun kayak gini amat nih rumah tangganya. Saya jadi serem, baru nikah lagi saya.
segala macam rumah tangga orang ya, yang suaminya galak, yang suaminya pelit, yang suaminya keras gitu kan, yang suaminya suka melirik-lirik sama ini gitu. Pokoknya udah segala macam dah masalahnya orang. Subhanallah, tiap kali mereka curhat permasalahan dalam rumah tangga yang berantem mulu, ini mulu apa segala macam. Ubaba tuh salah satu pertanyaannya, saya perhatiin kok selalu ada pertanyaan ini gitu ya. Kamu sholat berjamaah gak sama suami? Gitu pertanyaannya. Kamu sholat berjamaah gak sama suami? Dan subhanallah selalu jawabannya enggak. Bukan berarti mereka gak sholat, sholat. Tapi gak berjamaah. Yang perempuan sholat sendiri, suaminya sholat sendiri. Dan itu rupanya banyak ya di negeri kita ya. Teman-teman gitu juga. Gitu. Ustazah masalahnya suami saya sholatnya di masjid. Iya, tapi kan ada kadang-kadang waktu di mana dia entah pulang terlambat, entah apa gitu kan. Yang seharusnya itu adalah momen kamu untuk mengerjakan sholat berjamaah bersama dengan suamimu. Atau lagi bepergian bersama gitu kan. Lagi apa gitu. Jadi masih tetap harus ada sholat jamaahnya gitu di dalam rumah. Sesudah waktu yang cukup lama bisa saya perhatiin, oh Babah kenapa kok mesti ada pertanyaan ini nih. Saya tanya satu waktu sama beliau, Babah kenapa sih setiap kali ada orang curhat urusan rumah tangga selalu pertanyaan Babah salah satunya apakah kamu sholat berjamaah gitu. Apa ada kaitannya kalau sholat berjamaah sama kerukunan dalam rumah tangga? Kayak gak ada kolerasinya kan. Kalau kamu denger-denger tip dan triks kerukunan berumah tangga, kayak gak pernah ketemu tuh sholat berjamaah. Iya. Yeah. Saya tanya gitu, apa hubungannya Ubaba? Ubaba jawab, Halimah, sholatul jamaah tajma'al gulub. Sholat berjamaah itu ngumpulin hati. Sholat berjamaah mengumpulkan hati, menyatukan hati. Tidakkah kamu dengar sabda Nabi Muhammad SAW, la yusawwuna sufufakum aw la yakhtalifanna qulubakum. Hendaklah kalian merapikan saf salat kalian atau jika tidak akan bercerai-berailah hati kalian. Kalau sholat berjamaah safnya nggak rapi aja, bikin hati bercerai-berai, gimana yang nggak sholat berjamaah sekalian? Hatinya kemana-mana. Suami ke kanan, istri ke kiri. Enggak nyatu-nyatu akhirnya. Jadi dah nggak usah segala macem ramuan-ramuan. Ya, atau masang apa tuh minyak apa gitu, buluh perindu. Di atas alis katanya dipasangnya. Biar suami kalau lihat langsung yang nggak usah yang begitu-begituan. Cobain sholat jamaah. Cobain sholat jamaah. Ini salah satunya menyatukan hati, bikin hati suami sama istri jadi satu. Karena ngadep Allahnya barengan. Nggak ada yang lebih penting dalam hidup ini daripada hubunganmu dengan Allah. Karenanya sholat yang menjadi tali penghubung antara kita dengan Allah menjadi afdalul a'mal. Menjadi ibadah yang paling afdal. Yang itu ya? Afdalul a'mal as-salatu ala waktiha. Amal paling afdal adalah sholat sesuai dengan waktunya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan. Nah kalau kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan suamimu, barengan sama anak-anakmu, maka Allah menganggap kalian satu. Maka Allah sebagai mugallibal gulub akan menyatukan hati kalian di dunia sebelum nanti kalian semuanya akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Insya. Udah niat belum nih mau sholat berjamaah nih? Teman-teman saya sekalian, jadi tuh fadilahnya sholat berjamaah tuh. Nah, saya mau sampein ada 2 fadilah lain nih. Boleh ya masih waktunya ya? Masih panjang ya? Selesai jam berapa kita? Masih jam 11. Kita selesai jam berapa?
Jam 3. Ini lebih ke arah penyiksaan sih ini. Teman-teman sekalian, fadilah sholat berjamaah yang dua berikutnya nih. Yang satu, katanya Nabi Muhammad alaihissalam, man shallal isya fi jamaah faka'annama gama nisfal lail. Wa man shallal fajr fi jamaah faka'annama gama lail kullah. Siapa yang jagain sholat isya selalu jamaah, siapa yang sholat isya malam itu berjamaah, seperti dia menghidupkan setengah malam dengan ibadah. Siapa yang ngerjain sholat subuh jamaah, kayak nggak tidur semalaman buat ibadah. Jadi itu, daripada kamu sholat isya sendirian, abis itu kamu bangun jam 3, jam 2 malam buat tahajud, kan cuma sejam 2 jam. Masih lebih bagus kamu sholat isya berjamaah, meskipun andai kamu nggak tahajud sekalipun. Meskipun tahajud juga sebaiknya jangan ditinggal. Tapi maksudnya itu kalau bicara hitung-hitungan pahala nih, gitu ya. Itu mendingan orang yang sholat isyanya jamaah, kemudian subuh berjamaah daripada yang bangun jam 2 malam sampai ke subuh dia sholat tahajud gitu. Karena orang kalau sholat isya jamaah, fadilahnya kayak ibadah setengah malam, sholat subuh berjamaah kayak ibadah sepanjang malam. Gimana, udah niat sholat jamaah? Insya Allah. Isya sama subuh emang paling-paling. Fadilah yang terakhir, teman-teman sedikit sekalian, luar biasa banget nih. Man sholat subuh fi jamaah. Ya, man hafad ala salatil subuh fi jamaah, khatamallahu lahu bara'atan. Siapa yang ngerjain sholat subuh berjamaah 40 hari. Oh enggak, siapa yang ngerjain sholat berjamaah 40 hari, bukan cuma subuh. Sholat berjamaah 40 hari. Ya, sholat berjamaah 40 hari. Ini saya sih kayak kepengen gitu. Teman-teman nih, semuanya nih, bikin kayak semacam tantangan buat diri sendiri untuk ngerjain 40 hari sholat jamaah. Ustazah kalau mens gimana? Ya kalau mens sih emang gak sholat. Nanti habis selesai mens lanjut lagi ngepasin bilangan 40. Misalnya udah dapat 21 gitu kan, kepotong mens. Ya berarti tinggal kurang 19 hari kan gitu ya. Jagain tuh sholat berjamaah gitu. 40 hari. Siapa yang manhafat ala salatil jamaah arba'ina yauman. Siapa yang jaga 40 hari sholat berjamaah. Khatamallahu lahu bara'atan. Dia dapat 2 tiket. Dicap tiketnya. Jadi kayak ibu-ibu mau nonton konser atau apa gitu. Atau mau hadir apa gitu ya. Kan ada tiketnya tuh. Kalau di Jakarta mau masuk Dufan gitu. Kan ditok tuh, dicap tuh, di stempel tuh. Nah itu kamu dapat 2 stempel. Stempel apa? Ini yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Yang gak pernah ngomong sesuatu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh 2 stempel? Bara'ah minan nifaq wa bara'ah minan nar. 1 stempel tulisannya bebas dari kemunafikan. 1 stempel tulisannya bebas dari api neraka. 40 hari doang. Gimana, ambil tantangannya? Insya Allah. Niat gitu ya, niat 40 hari gak mau ninggal sholat berjamaah. Ustazah kok gampang banget mau bebas api neraka cuman sholat jamaah 40 hari doang. Kalau habis itu saya ngerjain dosa gimana Ustazah? Nih saya kasih tahu. Yang bisa ngerjain 40 hari sholat berjamaah insya Allah adalah orang-orang yang memang tidak akan ditakdirkan untuk masuk neraka. Artinya dia juga akan dibebaskan Allah dari berbagai macam perbuatan dosa. Utamanya dosa-dosa besar. Gitu. Cobain ya, insya Allah. Tuh teman-teman saya sekalian, fadilahnya sholat berjamaah. Kayaknya nggak ada yang, maksudnya udah cukup banget tuh
buat bikin kita selalu mengerjakan sholat berjamaah. Gitu ya. Ustazah kalau udah 40 hari berarti nggak apa-apa dong kalau ninggal sholat berjamaah. Iya, nggak gitu juga. Diterusin ya, biar dapat banyak tiket-tiket bebas. Jadinya kan mantep banget tuh tiket-tiket bebasnya gitu. Teman-teman saudaraku sekalian, itu sholat berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jagain. Apa kaitannya sholat berjamaah sama takwa? Pengendalian diri. Orang tuh kalau nggak punya pengendalian diri, susah mau sholatnya selalu berjamaah. Susah lah. Karena tuh kan kadang-kadang ya kita mau sholat tapi nggak mesti ngajakin orang sholat berjamaah. Kan kayak males banget sih. Kayak aduh gimana sih. Kelamaan nunggu ustazah kalau sholat berjamaah. Mendingan saya sholat sendirian aja dah. Soalnya bangunin anak, kadang bangunin suami juga waktunya subuh tuh aduh udah males banget. Sholat sendirian aja dah. Nah tuh kan. Orang tuh yang bisa ngerjain sholat berjamaah terus-terusan pasti adalah orang yang memang punya pengendalian diri. Gitu, takwa teman-teman. Insya Allah. Kalau takwanya udah dipunya, ngerjain sholat berjamaah jadi lebih ringan gitu. Jadi berusahalah untuk terus-terusan mengerjakan sholat berjamaah sehingga takwamu semakin bertambah-tambah. Takwanya terus nambah gitu. Bismillah. Mana yang lebih bagus? Sholat awal waktu sendirian, sholat berjamaah di tengah waktu. Para ulama bilang ada di kitab I'anatul Talibin ini bab sholatul jamaah. Para ulama mengatakan sholat berjamaah bahkan di akhir waktu lebih baik daripada sholat sendirian di awal waktu. Gak usah tengah-tengahan, akhir waktu aja. Yang penting gak mepet waktu keluar. Gitu ya. Nih, adzan asar jam 3. Ya kan ya? Sholat duhur jam 12 ya. Anggaplah ya. Sholat duhur jam 12, adzan isya, adzan asar jam 3 gitu. Lebih baik kamu sholat berjamaah jam setengah 3 sekalipun. Daripada sholat jam 12 tapi sendirian. Meskipun jam 12 berjamaah jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Sholat berjamaah jam 12 maksudnya di awal waktu dapat banyak fadilah gitu kan. Daripada sholat sendirian di awal waktu ataupun di tengah waktu. Itu ya, itu tentang sholat berjamaah. Yang lainnya lagi yang mesti kita jagain di waktu bulan abisnya lebaran nih. Kan menjaga keberkahan Ramadan. Nah kalau kamu pengen menjaga keberkahan Ramadan dengan terus berada di jalan takwa. Satu, jagain sholat berjamaahmu. Yang kedua, jagain sholat sunnahmu. Nah dari seluruh sholat sunnah ini teman-teman. Dari semua sholat sunnah ya. Kita nggak mau bandingin sama sholat fardu. Kalau sholat fardu pokoknya kerjain dan dengan jamaah usahakan. Nah kalau sholat sunnah di antara seluruh sholat sunnah paling afdal nomor 1. Sholat witir. Sholat sunnah paling afdal adalah sholat sunnah witir. Bahkan Imam Abu Hanifah mewajibkannya. Imam Abu Hanifah menghukumi sholat witir itu wajib. Jadi kita ini kalau ninggal sholat witir itu fasik menurut Imam Abu Hanifah. Kayak orang gak sholat duhur gitu. Kalau gak sholat witir. Karena berdasar hadis. Man lam yutir falaysa minna. Siapa yang gak witir. Dia tidak termasuk dari kelompok kita. Kata Nabi Muhammad. Gak termasuk dari kelompok kita umat Islam. Loh, kelompok mana tuh kalau gitu? Serem bener. Makanya dari hadis ini. Imam Abu Hanifah menghukumi sholat witir itu sholat fardu. Kalau ulama yang lain enggak. Sholat itu yang fardu, duhur, asar, maghrib, isya. Sholat yang memang malaikat Jibril turun untuk mengerjakan sholat tersebut bersama dengan Nabi Muhammad SAW sesudah turunnya perintah Isra dan Mi'raj. Teman-teman sekalian, jadi sholat paling afdal nih sholat witir. Jangan ninggal witir. Kapan baiknya sholat witir dilakukan?
Kalau kayak kita ini yang nggak pasti bangun malamnya, ya sebaiknya sebelum tidur sholatlah sholat witir. Jangan berani tidur sebelum sholat witir. Dan itu yang dipesankan Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah. Katanya Abu Hurairah, "Ausani habibi bi thalathati asya." Nabi Muhammad pesan sama saya 3 pesanan. Nah, salah satu di antara pesannya an utir qabla an anam. Untuk saya bersolat witir sebelum saya tidur. Ya usahakan jangan tidur sebelum sholat witir. Berapa bilangannya? Minimal 1, tapi jangan 1 amat lah ya. 3 gitu kali. Sekurangnya gitu 3 gitu. Jadi habis isya, nah nih. Kalau mau ba'diyah silahkan, kalau enggak witir 3 rakaat. Nanti kalau bangun lagi gimana Ustazah? Nah kalau bangun lagi nih ada beberapa pendapat. Maksudnya kalau bangun malamnya, insya Allah kan bangun nih kan kalau malam. Nah ini kalau malam bangun nih ada beberapa pendapat. Ada pendapat para ulama yang kalau kamu bangun lagi ya berarti tinggal tahajud aja kan witirnya udah. Ini banyak di antara para ulama yang berpendapat seperti ini. Kalau kamu bangun lagi, kan udah witir. Berarti kamu cuman tinggal tahajud aja. Mau sholat hajat, mau sholat taubat gitu ya. Kemudian sholat tahajud gitu. Enggak jadi masalah, enggak usah witir lagi karena udah kerjain witirnya sebelum tidur. Pendapat kebanyakan para ulama. Tapi pendapat yang dipegang oleh Al-Habib Umar bin Hafid dan pendapat yang dipegang sama kebanyakan para ulama dari kalangan habaib. Kalau kamu bangun di waktu malam, kamu kerjain sholat dengan niat minal witir. Bagian dari witir selagi belum 11. Jadi genap aja. 2 usalli raqatain minal witir. Kalau ada minnya itu maksudnya bagian dari witir. Nanti lagi usolli sunnat raqatain minal witir. Pokoknya sampai 11 deh paling banyaknya. Sebab la witrani bil lail ada hadis gak ada 2 witir di waktu malam. Artinya adalah gak boleh lebih dari 11 rakaat witirmu di waktu malam. Gitu ya. Boleh silahkan ambil. Nah, saya mengambil pendapat yang kedua nih. Jadi kalau saya bangun lagi ya saya tambahkan lagi sholat tahajudnya itu ditambahkan dengan sholat witir juga. Jadi usolli sunnat raqatain minat tahajud wal witir lillahi ta'ala gitu ya. Sholat witir jangan ditinggal teman-teman saudara sekalian. Witir jangan ditinggal. Selain daripada witir yang jangan ditinggal deh gitu. Sholat duha. Jadi sholat sunnah itu paling afdol, sholat sunnah harian ya. Yang paling afdol 1 witir, yang keduanya duha. Jangan tinggal sholat duha. Pagi tuh habisnya isyraq gitu ya, habis terbit matahari 16 menit kemudian masuk namanya sholat duha. Usolli sunnah raqatain minad duha. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh juga 8. Paling afdolnya bilangannya adalah 8. Sholat sunnah duha. Nabi Muhammad menyebutnya sholatul ghina. Nah, ini buat orang-orang Solo kayak tertarik nih. Sholat yang mendatangkan rizki. Sholat yang mendatangkan kecukupan. Ini banyak yang urusan rezeki langsung senyum-senyum nih. Ya, bahkan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan seringkali orang yang habis sholat subuh duduk baca zikir, kemudian datang waktu duha, ya. Datang waktu sampai dengan waktu isyraq, kemudian dia sholat isyraq 2 rakaat, kemudian dia sholat duha gitu kan, sudah ada masuk waktu duha. Itu lebih banyak rizkinya, zahiran wa batinan dibandingkan dengan orang habis selesai sholat subuh buka warung. Imamul Haddad tantangin, kata Imamul Haddad liatin aja. Rezekinya orang yang pagi-pagi nyari duit, sama rezekinya orang yang pagi-pagi ngerjain sholat duha, liatin banyakan mana. Sebab sholatul ghina, sholat kecukupan. Insya Allah orang kalau istiqomah ngerjain sholat duha, bakalan diberi sama Allah kecukupan zahir batin. Kecukupan rezeki secara zahir artinya nggak sampai datang
kesulitan yang sangat-sangat dalam urusan rezeki dan juga kecukupan secara batin. Artinya hatinya insya Allah lebih dilapangkan dengan punya sifat qanaah. Jadi buat ibu-ibu nih ya yang suka curhat nih, aduh suami saya nih pelit. Atau rezeki kita nih seret banget gitu. Kayak belut rezekinya, habis ditangkap lepas lagi. Kayaknya susah banget nih urusan rezeki nih ya Allah, gimana sih gitu. Cobain sholat duha. Jangan tinggal sholat duha. Insya Allah rezekimu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La faqra ma'ad duha. Ini Habib Umar sering sampaikan ini. La faqra ma'ad duha. Tidak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Saya tuh sampai kepengen gitu. Kalau ada pengemis gitu kan ya. Pengennya mau bilang gitu. Cobain dong duha. Ama yang suka itu tuh di lampu-lampu merah gitu kan ya. Coba deh kamu kerjain duha. Sebab nggak mungkin nggak pas gitu. Kalau ucapan Nabi Muhammad tuh udah pasti pasnya tuh. La faqra ma'ad duha. Nggak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Ibu teman-teman saya sekalian, sholat duha. Kalau surat Al-Quran Al-Waqiah, itu surat yang mendatangkan rezeki. Sampai-sampai Sayyidina Ibnu Mas'ud waktu mau meninggal dunia tuh dia memberikan semua hartanya buat umat Islam. Sampai ditanya gitu, Ibnu Mas'ud kamu ninggalin apaan buat keluarga kamu? Kok semua harta kamu nih udah kamu serahkan buat umat Islam, buat perjuangan Islam dan sebagainya. Kamu kan juga punya anak Ibnu Mas'ud, anak kamu tinggalin apaan gitu. Ini taraktu lahum suratul waqiah. Aku sudah tinggalkan buat mereka surat Al-Waqiah. Siapa yang membacanya pasti akan Allah berikan kecukupan. Baca tiap hari. Udah, ibu-ibu suami kerja atau ibu-ibu juga kerja tapi santai aja, yang penting duha mawaqiah. Duha mawaqiah. Liatin, rezeki gampang banget masuknya ke dalam rumah. Insya Allah. Ini yang pada punya utang nih. Ya. Cobain duha sama waqiah. Mau ditambah lagi? Tiap masuk rumah baca surat Al-Ikhlas. Baca surat Kulhu, ya. Jangan baca surat Al-Ikhlas, begitu masuk rumah surat Al-Ikhlas. Surat Kulhu Allahu ahad, Allahu samad. Ustazah kok bisa ya surat Al-Ikhlas itu nggak ada kata-kata Al-Ikhlasnya gitu. Kenapa tuh Ustazah? Ya itu yang namanya ikhlas tuh emang kayak gitu, nggak suka kelihatan. Itu ya, nggak suka kelihatan. Sampai dari ikhlasnya surat Al-Ikhlas sampai nggak ada kata-kata Al-Ikhlas di dalamnya ya. Jadi teman-teman saudara sekalian, setiap kali masuk rumah ucap salam kemudian baca surat Al-Ikhlas. Itu dijanjiin sama Nabi Muhammad. Ketika datang orang, ya Rasulullah utang saya banyak, duit saya nggak ada, susah bener rezeki nih Rasul. Kata Nabi, kamu setiap kali masuk rumah ucap salam, kemudian baca surat Al-Ikhlas. Diamalin sama dia. Tiap masuk rumah Bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di rumah masuk rumah nggak ada kerjaan, keluar lagi, masuk lagi Bismillahirrahmanirrahim. Terus gitu berwaktu-waktu yang cukup lama, dia kemudian datang lagi ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, alhamdulillah rezeki masuk kayaknya nggak cuma dari pintu, di jendela semuanya masukin rezeki dah. Utang saya udah kebayar Rasul, alhamdulillah, makasih bener, makasih. Insyaallah ya, mudah-mudahan dia amalin. Tuh dia tuh. Jadi sholat sunnah. Nah ini juga mudah-mudahan bisa kita kerjain gitu. Abisnya lebaran gini nih, kan kalau di bulan puasa tuh terawih 20 rakaat, tambah witirnya 3 rakaat. Abis itu sebelum sahur kita juga sholat sunnah juga. Gitu ya, banyak bener gitu sholat sunnah yang bisa kita hadirkan selama bulan suci Ramadan. Nah keluar dari bulan Ramadan jangan sampai gak ada sama sekali gitu. Duhanya kita kerjain, witirnya kita kerjain, tahajudnya kita kerjain, insya Allah. Qobliyah ba'diyah, mudah-mudahan juga bisa kita kerjain. Nah kalau qobliyah ba'diyah terutamanya, paling afdolnya rawatib
atau qobliyah ba'diyah adalah qobliyah subuh. Ini juga jangan ditinggal. Bacanya, ini saya mah kalau ngajar yang enak-enak aja dah. Kalau ibu-ibu perhatiin dari tadi tuh enak-enak semua tuh. Ya, bacanya kalau mau qobliyah subuh alam nasyrah malam tarok. Kata Nabi Muhammad, man sallal fajr bi alam wa alam lam yusibhu dzakal yaum alam. Kata Nabi, siapa yang salat subuh baca alam nasyrah rakaat pertama, alam taro rakaat kedua, sepanjang hari itu enggak akan kena rasa sakit. Marhaban bil qaili adlan, marhaban bi salati ahlan, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allah. La ilaha illallah, alhamdulillah alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah wa syarafa darajatil aliyah rafi'atul maqam al-mahmud alladhi wa'adta. Innaka la tukhliful mi'ati arhamar rahimin. Rabbi ufni wa nidai, 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 arhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tadi man shallal fajr bi alam wa alam lam yusibhu dzalikal yaum alam. Siapa yang ngerjain salat subuh salat qobliyah subuh dengan membaca alam nasroh dan alam taro, maka dia tidak akan terkena alam pada hari itu. Apa itu alam? Rasa sakit. Gak akan kena rasa sakit sepanjang hari itu. Rasa sakit ya, bukan penyakit. Nah, ada kan penyakit tapi gak ada rasa sakitnya kan. Jadi artinya sepanjang hari itu tuh kamu gak akan kena rasa-rasa sakit gitu. Enak apa enggak tuh rasa sakit? Enggak enak. Makanya kalau yang aduh gimana nih takut sakit gitu. Ya udah baca deh alam nasroh sama alam taro. Insyaallah. Apalagi yang mesti kita jagain? Selain daripada sholat berjamaah. Kemudian yang kedua sholat sunnah. Yang ketiga yang mesti kita jagain dari keberkahannya bulan Ramadan. Itu teman-teman sekalian puasa. Enggak harus puasa, meskipun itu juga bagus. Sekurangnya misalnya kayak sebulan 3 kali gitu. Kita ambil 13, 14, 15, atau kita ambil Senin Kemis, begitu kan ya? Atau sekurangnya kita ambil hari-hari yang berfadilah. Nanti itu kan ada hari Asyura, ada lagi hari Arafah, gitu kan ya? Nah, deket ini kan hari Arafah nih, habisnya kemudian baru hari Asyura gitu. Itu hari-hari yang berfadilah kita juga puasain. Tapi selain daripada itu intinya puasa adalah menahan lapar. Itu yang coba usahakan tetap ada sesudah puasa ini gitu. Jangan kayak orang apa tuh istilahnya kemaruk ya. Giliran abis selesai puasa, udah deh embat semuanya tuh. Makanya teman-teman Masya Allah kadang-kadang tuh kan puasanya sih turun 3 kilo, abis lebaran ya dong seminggu naik 4 kilo.
Ada yang begitu? Masya Allah, Masya Allah. Berat badan nih tambah naik nih habis lebaran katanya itu. Karena kayak orang habis di penjara ya, begitu keluar gitu. Ini bener gitu, heboh banget, pesta banget gitu. Enggak gitu teman-teman. Intinya puasa tuh nahan lapar. Cobain itu dijagain sampai habis lebaran ini gitu. Jangan setiap kali kamu lapar kamu kasih makanannya. Sebab itu adalah hal yang paling bisa menguatkan hawa nafsumu. Ini yang bikin rusak hidup kita nih hawa nafsu, Bu. Hawa nafsu Kak, yang bikin rusak hidup kita nih hawa nafsu yang diikutin. Nah biar hawa nafsu kita lemah, senjatanya adalah lapar. Kalau kita sering nahan lapar gitu kan ya, bukan urusan sama diet. Urusannya sama nafsu kita biarin lemah. Nafsu kita biar tidak terus memperbudak kita gitu. Kalau ibu-ibu nih sering kan saya dengar-dengar tuh, ya ampun Ustazah susah ngadepin suami, susah ngadepin anak, susah ngadepin tetangga jahat, susah ngadepin ipar, susah ngadepin mertua. Yang apa tuh, suka ikut campur urusan rumah tangga misalnya gitu. Nah ini kan emang yang namanya hidup tuh emang gak pernah ideal Bu. Tapi kalau ibu-ibu mau perhatiin, setiap kali kamu merasa kesusahan menghadapi orang-orang di sekelilingmu sebenarnya itu tuh didasari karena kamu susah menghadapi dirimu sendiri. Kamu belum selesai ngadepin diri sendiri. Kalau kamu udah selesai ngadepin diri kamu sendiri, itu bakalan lebih mudah ngadepin orang lain. Karena semua adanya tuh di diri kamu sendiri tuh, di hati kamu sendiri tuh adanya. Gitu. Kalau kamu udah punya nafsunya ini menghadapi diri sendiri tuh, menghadapi nafsu maksudnya gitu ya. Nafsu tuh ada tingkatan pertamanya nafsu yang ammarah bisu, ngajakin kepada keburukan, naik lagi jadi lawamah, suka nyelak kalau kita ngerjain keburukan ataupun meninggalkan kebaikan. Kemudian nanti nafsunya naik lagi jadi nafsu yang mutmainnah. Orang-orang dengan nafsu yang mutmainnah ngadepin berbagai macam kehidupan nih tenang aja. Kenapa gitu? Sudah selesai menghadapi diri mereka sendiri. Tenang. Makanya Allah bilang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Wahai pemilik jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Itu orang kalau nafsunya tenang, itu kecenderungan untuk kembali kepada Allah. Apa-apaan ingat Allah terus, ngebalikinnya kepada Allah terus-terusan. Radiyatan mardiyah, kamu ridho kepada Allah, kamu pun diridhoi sama Allah. Itu orang kalau pemilik nafsu yang tenang kayak begitu. Nah nafsu kita ini nih, kalau gitu saya kepengen dong nafsunya tenang biar saya selesai menghadapi diri saya sendiri. Nggak disiksa sama perasaan-perasaan kita sendiri. Teman-teman saudaraku sekalian, sering-seringlah jaga lapar. Lapar jagain. Laparnya dijagain. Enggak setiap kali kamu lapar kamu mesti makan. Enggak gitu caranya. Nahnu gaum la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba. Kata Nabi Muhammad, kami adalah orang-orang, kita nih orang Islam, nih kata Nabi. La na'kul hatta naju', enggak makan kecuali udah bener-bener lapar. Wa idza akalna, kalaupun kita makan la nashba, sudah berhenti makan sebelum kenyang. Ya. Bukan kalau makan gak kenyang-kenyang, bukan. Udah berhenti makan sebelum kenyang. Lapar tuh teman-teman sekalian, ngedeketin kita sama Allah. Makanya kenapa Nabi Muhammad waktu ditawarin sama malaikat Jibril, Rasul mau gak jadi nabi yang kayak Nabi Sulaiman. Jadi raja, jadi nabi. Kata Nabi, enggak deh Jibril, enggak usah. Saya nggak mau. Bal abdan nabiyya, saya lebih suka jadi nabi yang jadi budak aja, jadi hamba aja. Kenapa gitu? Wahai Nabi Muhammad,
Aju yauman wa asba' yauman. Biar saya sering lapar, sering kenyang. Kadang lapar, kadang kenyang. Sehari lapar, sehari kenyang. Sehari bisa makan, sehari nggak bisa makan. Itu pilihan Nabi Muhammad, teman-teman. Itu pilihan Nabi Muhammad. Makanya jangan dibilang Nabi Muhammad kesian dah miskin banget sampai nggak bisa makan. Salah kamu. Nabi Muhammad keren banget ya, lebih memilih untuk lapar daripada kenyang. Cara hidup, gaya hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ju'a Nabi ikhtiyara, katanya Sayyidah Aisyah, sesungguhnya laparnya keluarga Nabi Muhammad adalah ikhtiyara, pilihan hidup mereka. Kami memilih untuk kami lapar. Kami memilih untuk kami sering kali menahan lapar. Kenapa gitu wahai Nabi Muhammad? In ji'tu dzakartu rabbi. Kalau saya lapar, saya ingat Allah. Orang tuh kalau lapar ingat Allahnya gampang. Ingat Allahnya gampang. Khusyuknya gampang. Nangisnya gampang. Takut sama dosanya gampang. Ngerasa harunya gampang teman-teman. Kalau sering nahan lapar. Makanya kalau teman-teman lihat tuh para habaib-habaib kita, ya Allah baca Quran dikit nangis, dengar cerita orang soleh dikit nangis. Kenapa mereka hatinya hidup? Nafsunya terpenjara dengan lapar. Kenapa kita susah banget mau sholat khusyuk? Kenapa kita susah banget mau baca Quran khusyuk? Kenapa kita susah banget mau meratapi dosa kita? Kenapa kita seneng banget ngomongin aibnya orang? Kenapa kita gak takut sama aib kita sendiri? Karena nafsu kamu selalu kamu kenyangkan dengan makanan. Sering-seringlah nahan lapar. Sering-sering nahan lapar. Lapar, ya udah nggak apa-apa. Bilangin nggak apa-apa. Lapar nih, ya nggak apa-apa. Bilang ke siapa Ustaz? Ke perutnya. Perutnya kan kalau ya saya tahu kamu lapar nggak apa-apa. Kenapa gitu? Kata Ustazah. Kata Imam Ghazali, kalau perut itu kenyang, semua anggota tubuh lapar. Mulut pengen ngomong, mata pengen nonton, telinga pengen dengerin orang ngobrol, tangan pengen belanja, pengen scroll HP. Pengen ngeliatin Shopee itu kan terus aja. Pokoknya lapar semua ada tuh. Kaki pengen jalan, gitu tuh. Udah tuh. Itu kalau perut kenyang. Tapi begitu perut lapar, semua anggota tubuh kenyang. Gitu katanya Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bisa nih jagain lapar sesudah Ramadan kayak begini ya. Laparnya biar tetap kita jaga gitu. Enggak setiap kali lapar kamu kasih makan. Dijarangin. Saya pernah dengar Hubaba Nur cerita. Kamu tahu Halimah, bid'ah pertama dalam Islam adalah sarapan. Iya Hubaba. Ini Hubaba nggak tahu nih. Kalau kita orang Indonesia nggak cuman punya 3 kali waktu makan. Tapi ada snack time, ada coffee break. Ya Allah. Kata Hubaba, sarapan itu bid'ah pertama dalam Islam. Ayo nih yang mau urusan bid'ah-bid'ahan. Masya Allah. Bid'ah pertama dalam Islam teman-teman. Ternyata saya liatin dalam hadis-hadisnya Nabi Muhammad emang gak ada bahasa Arabnya sarapan tuh gak ada. Dalam hadisnya Nabi Muhammad sarapan tuh gak ada. Coba cari gitu, makan pagi. Bahasa Arabnya apa dari hadisnya Nabi Muhammad? Gak ada. Adanya ghadah sama asya. Adanya ghadah sama asya. Coba ibu-ibu orang-orang Arab di sini nih, keturunan Arab di sini pasti familiar sama ghadah sama asya. Gitu kan? Ghadah sama asya gitu. Tapi yang namanya sarapan ada bahasa Arabnya dipakai belakangan, futur misalnya gitu kan. Ada lagi sobuh kalau dalam istilahnya orang tarim gitu. Tapi
Tapi itu nggak ada hadis Nabi Muhammad cerita tentang subuh, cerita tentang futur tuh nggak ada. Nggak ada. Adanya ghada sama asya. Makan siang, makan ghada itu makan sebelum duhur. Sama asya itu makan di jam-jam maghrib isya gitu. Maksudnya bukan antara maghrib sama isya ya, tapi jam-jam deket-deket itulah gitu. Nah itu, jam 7 malam habis isya gitu, itu namanya asya. Dan antara itu aja udah. Dan kita punya jadwal makan banyak banget ya. Mudah-mudahan Allah ampunin. Ya Allah, ya Allah. Ada satu hadis, serem nih. Saya mau ngomongnya juga serem. Karena kayak takut banget ini ya. Tapi mudah-mudahan ya bisa bikin hawa nafsu kita nih jadi lebih tunduk sama urusan makan-makan ini. Kata Nabi Muhammad, man tala shib'uhu fid dunya, tala ju'uhu yawmal qiyamah. Serem sih ini. Siapa yang panjang kenyangnya di dunia, niscaya akan panjang laparnya di akhirat. Wa man tala ju'uhu fid dunya tala shib'uhu yaumal qiyamah. Dan siapa yang panjang laparnya di dunia, maka akan panjang kenyangnya di akhirat. Ayo pilih mana? Kenyang akhirat aja ya. Insya Allah. Dah, belajaran buat nahan lapar. Insya Allah. Dan juga belajaran buat nahan nafsu dari yang dipengenin. Jangan malah cari nafsu. Gitu ya. Soalnya kita nih belakangan nih guru kita adalah GoFood. GoFood itu kita buka aja. Apa yang kamu ingin makan hari ini? Kayak di surga beneran tuh. Ya Allah, ya Allah. Penyakit nih. Kita jadi nanya sama nafsu kita gitu kan. Pengen makan apa kamu hari ini? Ini teman-teman, ini bikin nafsu kita nih jadi semakin semena-mena sama kita nih. Gara-gara gini nih urusannya nih. Karena kita kasih yang dia mau gitu. Cobain. Kalau misalnya lagi kepengen makannya ikan, kasih tempe aja. Kalau lagi kepengen tempe, kasih gado-gado aja gitu ya. Saya tuh sampai heran banget kenapa orang di Tarim kalau buka puasa menunya sama. Setarim tuh sama semua. Ternyata katanya gini, karena kami kepengen hawa nafsu kami nggak milih. Udah itu aja udah gitu, nggak punya pilihan gitu. Kurma sama kopi sama sambusa, udah tuh mati hidup tuh. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan gitu. Nggak ada yang namanya kolak gitu ya. Risol, apalagi tuh pastel, kroket dan kawan-kawan tuh nggak ada tuh. Nggak ada yang namanya bubur surba. Bubur surba ada sih, tapi mereka makan buat makan malam biasanya. Nggak ada yang namanya bubur biji salak. Ada lagi pacar Cina, pacar Arab, nggak ada semua tuh. Semua nggak ada tuh. Masya Allah, Masya Allah. Ayo deh bikin hawa nafsu kita nih nggak punya terlalu banyak pilihan gitu. Saya ingat ada Hubabah yang saya ceritain di buku Bidadari Bumi 2, namanya Hubabah Haddadah. Itu tiap makan roti dibakar panggang gitu sama susu. Roti panas-panas gitu dicelup susu. Itu aja udah mati hidup. Maksudnya tuh itu aja. Nggak ada ceritanya ntar ganti menu gitu. Makan siang, makan malam. Itu aja. Nggak pernah berubah gitu. Tua loh ini. Biasanya orang tua tuh kan suka banyak pilihan ya. Karena udah tahu macam-macam makanan gitu ya. Ini udah tua, beliau makan itu aja. Saya tahu karena saya yang sering nyuguhin sama beliau. Satu waktu saya tanya, Babah kenapa sih makannya ini mulu gitu? Kita punya makanan macam-macam loh Babah. Enggak kata Babah, saya maunya ini aja. Nasi Babah apa-apa gitu enggak, maunya ini aja. Saya tanya kenapa Babah? Karena perut saya emang maksudnya pencernaannya tuh ama ini nih udah biasa. Katanya beliau pakai begitu. Itu satu. Ama yang kedua, katanya Nabi Muhammad makannya ini Halimah. Waduh ini repot nih urusan gini nih. Nabi Muhammad makannya ini Halimah. Roti gandum
Sama susu kesukaan Nabi Muhammad nih Halimah. Jadi saya makannya ini aja. Biar saya tuh ketemu sama Nabi Muhammad, seleranya. Biar saya itu sama sama Nabi Muhammad, kesukaannya. Biar nafsu saya menyukai kesukaannya Nabi Muhammad. Beliau saya liatin minum susu sambil nikmat gitu kan. Sambil solawatan sama yang sukanya minum susu. Saya sampai mikir, ya Allah, nikmatnya hidupnya orang ini. Dalam seteguk susu, aku dan kau bertemu. Hatinya nyatu dalam semangkok susu dan dalam sebuah roti gandum. Ya Allah, kita punya nafsu kebanyakan teman-teman. Dah, belajaran yuk, insya Allah belajar. Nahan lapar dan juga nahan dari apa yang dikepengenin. Itu insya Allah loh, insya Allah. Cobain dan kamu akan lihat hati kamu tuh. Jadi lebih mudah untuk bisa khusyuk. Hati kamu jadi lebih mudah buat ninggalin dosa. Hatimu jadi lebih mudah untuk meredam amarah. Nih saya serius ini sekarang. Teman-teman sekalian, saya rasa ada banyak di antaramu, karena saya merasa salah satunya dulunya, itu suka enggak mudah buat meredam emosi ngadepin suami. Iya Pak ya. Kayaknya tuh ya, kalau urusan sama suami tuh nggak bisa gampang gitu. Kalau orang bikin salah oke, tapi suami bikin salah, kita mendadak jadi ahli sejarah nomor 1. Ingat tuh kesalahan-kesalahan dia yang dulu-dulu juga. Kayak langsung semuanya tuh kegambar gitu. Begitu dia ngerjain salah tuh kayaknya yang, ini bukan kali pertama kamu ngerjain, pada tanggal itu, tahun itu. Langsung sejarahnya panjang. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, kalau orang bikin baik sama kita tuh terima kasihnya gampang. Tapi kalau suami bikin baik sama kita, tunggu dulu. Gak gampang loh makasihnya. Ada yang kayak gitu? Siapa di antaramu yang sering banget ngomong sama suaminya makasih ya? Dikit-dikit makasih ya. Gitu ya. Dikasih apa dikit makasih ya. Enggak dikasih apa-apa juga makasih ya. Kamu makasih apaan? Makasih udah jadi suami saya. Teman-teman saya ikut sekalian yang saya muliakan. Siapa di antara kita yang jadi istri yang menyenangkan saat dipandang, taat ketika diperintahkan, tidak pernah menuntut suami hal-hal yang dia tidak mampu untuk lakukan. Siapa di antara kita yang selalu memandang suami dengan pandangan penuh senyuman? Setiap kali dia bikin salah kita bilang gak apa-apa, udah saya maafin kok. Siapa di antara kita? Jadi sekalian, kenapa itu Ustazah? Kenapa tuh bisa begitu tuh? Itu dia, hawa nafsu urusannya. Hawa nafsu urusannya. Kalau kamu bisa menyelesaikan urusanmu sama nafsumu, itu bisa gampang banget tuh. Rasa hatinya jadi kayak begitu. Gampang harunya, gampang terima kasih sama suaminya, gampang sabarnya gitu. Yuk belajaran, insya. Nahan diri dari apa yang kita inginkan. Tepatnya seperti itu ya. Menahan diri dari apapun yang kita inginkan. Pengen makan kita tahan. Menunya yang kita pengen kita tahan. Begitu kan ya? Dan juga hal-hal lain nih. Pengen apa aja jangan langsung kerjain. Termasuk diantaranya juga menahan lisan dari ngomong sesuatu yang tidak atau yang akan kita sesali belakangan. Teman-teman pernah nyesel gak kalau habis marah? Pernah kan? Pernah nyesel kalau habis marah? Pernah nyesel gak karena gak jadi marah? Gak pernah.
Makanya belajar coba buat bisa nahan amarah. Ini juga termasuk salah satu dari hasilnya puasa. Sebab puasa itu kata Nabi Muhammad, man lam yada' siyamuhu an qawli zur wal amal bih falaysa lillahi haja fi an yada' ta'ama wa syarabah. Siapa yang puasa tidak mencegah dia dari berkata kasar dan berkata kotor, maka Allah nggak perlu sama dia ninggal makan dan minumnya. Allah nggak perlu dilepeh sama Allah Subhanahu wa taala. Apaan itu gitu. Orang kalau puasa tapi tetap marah-marah, tetap ngomel-ngomel, tetap ngomongin orang, tetap berkata kasar, tetap berkata tuh dilepeh sama Allah Subhanahu wa taala puasanya. Maka abisnya puasa nih, andai kita nggak puasa sekalipun teman-teman saudaraku sekalian, kita belajar buat bisa nahan lisan kita dari berbicara atau dari ngomong sesuatu yang akan kita sesali belakangan. Terutamanya kepada orang-orang yang tercinta di sekitar kita. Yuk, sama suami yang bagus ngomongnya. Insya Allah. Itu kelihatannya berat tapi enak. Sungguh deh, sungguh saya bilangin. Kita tuh ya, kalau lagi kepengen marah gitu, kepengennya tuh marah, enak deh tuh saya. Itu bohong, nafsu tuh. Nafsumu bohong kepadamu teman-teman. Cobain aja, abisnya marah-marah gitu. Nafsunya puas apa nggak puas? Nggak puas, nggak puas. Puasnya dia gimana? Puasnya dengan kamu tahanin malahan. Nafsu kamu akan tunduk nantinya. Kalau udah tunduk, udah tuh enak rasanya, tenang rasanya. Jadi kalau kamu lagi kepengen marah-marah, enggak semua hal yang kamu pengen sampein, kamu sampein. Dengerin aja, dengerin gitu. Saya teman-teman sekalian, awal-awal nikah saya suka banget marah. Kalau suami saya marah, itu saya pikir gitu, emang dia aja yang bisa marah, saya juga. Dan kesian suami saya, istrinya ustazah. Kalau marah bawa dalil, bawa hadis, bawa ayat Quran, ya Allah. Saya suka bayangin tuh gimana perasaan suami saya tuh ya. Saya dalilin. Enggak gitu kan, ada hadisnya tuh Kak. Waduh, ya Allah, kasihan nasibnya ya Allah. Teman-teman saya sekalian, nah yang jadi masalah buat saya, abisnya marah-marahan kayak begitu, suami saya keluar rumah, kadang nggak pakai banting pintu, pokoknya keluar gitu. Saya kesel tuh, orang laki tuh kenapa ya kalau lagi marah-marah biasanya suka ninggalin gitu ya. Kita tuh maksudnya kita selesain gitu, iya nggak sih? Oh ternyata saya doang yang emosional ya. Teman-teman. Abisnya itu, abis dia keluar, saya biasanya terus pergi majelis gitu. Di majelis saya buka hadis, ayyumam ra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakhit la'anat hal malaika hatta tusbih. Kalau ada seorang perempuan tidur malam dalam keadaan suaminya marah sama dia, maka dia dilaknat malaikat sampai pagi hari. Ya Allah, ini gimana ceritanya ya? Membahasnya hadis begituan padahal sayanya habis marah-marah sama suami gitu. Ya Allah, nggak enak semua deh, berantakan hidup saya. Saya jadi mikir, ini salah nih. Salah pola hidup. Salah pola hidup. Bukan jalan takwa yang saya ambil. Jadi gimana? Berarti kalau suami marah mesti diem nih, jangan jawab. Halimah jangan jawab. Biarpun kamu hafal hadis jangan jawab. Walaupun kamu hafal ayatnya jangan jawab. Suami satu waktu marah, dia nggak yang sering-sering marah gitu juga enggak. Maksudnya kalau pas lagi ada masalah gitu kan. Namanya orang suami istri kan apalagi di awal-awal nikah. Nah adik-adik nih jangan mau nikah asal nikah aja deh, nggak tahu nih urusannya. Teman-teman saya sekalian, pas dia lagi marah lagi, saya diem aja. Suami saya ngomong kayak gini, kenapa kamu diem aja? Lah salah juga ternyata diem. Kok kamu diem aja gitu? Saya bilang saya ngomong salah, saya diem salah. Terus dia ngomong kayak gini nih. Karena Halimah, kamu tuh diem tapi muka kamu tuh penuh dengan penuh dengan omelannya. Kelihatan kayak kesel banget gitu mukanya, ya Allah. Subhanallah ya.
Sampai satu waktu saya ada dengar satu keterangan, makanya memang orang tuh harus terus ngaji, terus berguru, tuh gitu tuh. Kita tuh di majelis-majelis suka dapet obat yang pas resepnya buat diri kita gitu. Makanya nih hadir majelis bahas ini, bahas ini, bahas ini. Setiap orang ngambil obatnya masing-masing. Kan begitu tuh? Oh ini obat saya nih yang ini nih, obat saya nih yang ini. Ustazah taunya mana nih kalau itu adalah obat saya. Yang kamu merasa paling tersinggung. Ah tuh dia tuh. Itu dia tuh. Yang kamu ngerasa kayak yang, tapi kan gak segampang itu. Itu dia obat kamu tuh. Itu dia obat kamu. Sebab yang namanya luka kalau kena obat pasti perih. Jadi yang kamu berasa perih, tersinggung kayak gimana gitu. Kayak yang gak segampang itu kan Ustazah. Nah itu dia tuh, itu dia obatnya. Satu waktu saya tuh udah dengar satu keterangan bahwa alam semesta ini kan, saya sering dengar kata-kata itu ya, cuman ada waktunya tuh kata-kata tuh nancep banget di kepala gitu. Berasa gak teman-teman? Kalau kita hadir majelis kan ada waktu-waktunya gitu tuh dengerin satu ucapan kayak yang ada di kepala kita gak pernah hilang-hilang gitu. Nah itu jadi obat buat kita gitu. Saya ada dengar satu keterangan gini, Allah yang menggerakkan segala sesuatu sehingga ketika ada orang marah-marah apa segala macam, keterangan dari Habib Umar bin Hafid ya, kadang-kadang orang marah atau orang apa itu adalah pembelajaran dari Allah buat kita gitu. Saya pikir-pikir, iya juga ya. Iya dan alhamdulillah juga kalau terus saya dikasih pelajaran sama Allah lewat suami saya gitu. Berarti kan kayak gitu masalahnya gitu kan. Coba ini itu tuh pelajaran dari Allah, Halimah, pelajaran dari Allah, dengerin. Jadi satu waktu suami saya marah lagi. Ini dia di pelajarannya nih. Saya dengerin. Kamu nih Halimah kadang-kadang suka gak teliti. Emang banget tuh, iya tuh emang si Halimah emang kayak gitu kerjaannya tuh. Kamu tuh kadang-kadang suka kurang ajar Halimah. Oh banget tuh emang, iya. Iya banget tuh ya ampun gimana tuh Kak Ahmad. Gimana tuh caranya tuh biar saya gak kurang ajar gini nih. Kamu tuh apa-apa suka keburu-buru. Ya Allah iya tuh emang. Gimana caranya biar gak kayak gitu. Kamu susah dikritik. Ah itu dia tuh ya ampun saya tuh kok gak suka banget ya sama kritikan. Gimana caranya biar saya gampang dikritik. Saya mendengar ucapan suami saya sebagai pelajaran-pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pas saya dengerin emang bener. Semua yang disampaikan bener. Jadi begitu dia marah lagi gitu, kamu nih Halimah kurang, iya emang bener tuh Kak, emang kayak gitu, gimana dong caranya? Ya udah lain kali nggak usah kayak gitu. Gitu doang ternyata. Malah saya mau ngambil pelajaran, dia malah berhenti marahnya. Dan habis itu jadi tambah semakin jarang marah, tambah nggak marah. Padahal saya malah nungguin kapan saya dapat pelajaran. Coba diamalin. Bisa? Insya Allah. Jadi kalau suami marah, kita pasang senyuman sambil ngelihat. Sambil kayak teman-teman dengerin saya ngasih pelajaran. Kamu tuh ya. Bismillah. Insya Allah. Menahan amarah. Termasuk sama anak-anak kita, Ibu ya. Kalau sama anak-anak memang bisa gitu Ustazah teorinya, enggak gitu. Kalau sama anak-anak inget zamanmu kecil. Gaya-gayanya loh, suka marah ngeliatin rapotnya anak jelek. Rapotmu. Dah tiap kali ngeliat rapotnya anak ada yang jeleknya ingat. Begitu inget langsung senyum. Ma maaf ya ma, ada merahnya 1. Ma oh nggak apa-apa nah, dulu mama 5. Nggak apa-apa. Udah yang banyak maklumnya. Ya Bu ya. Yang banyak maklumnya buat adik-adik yang masih tinggal bersama dengan orang tua. Orang tua mau marah dengerin. Pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengerin, simak. Pegang tangannya, cium tangannya, minta maaf yang sungguh-sungguh sama mereka. Kamu emang udah bikin salah, minta maaf yang benar sama mereka. Gitu teman-teman saudara sekalian, yuk belajar buat nahan amarah. Emang nafsu nih, kepengennya kayak yang kamu gak tahu siapa saya.
Tanya kalau nafsunya bilang kayak gitu, kamu gak tahu siapa saya. Bilangin, emang kamu siapa? Emang kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Kita nih kalau nggak dimasukin sama Allah ke dalam surga, bukan siapa-siapa. Dan kita nggak pernah tahu apakah kita akan dimasukkan surga apa enggak. Sebelum kita masuk ke dalam surga, kita bukan siapa-siapa. Apa hebatnya jadi ahli neraka, teman-teman? Apa hebatnya dihisab sama Allah dengan hisaban yang sulit, teman-teman? Apa kerennya diadab di dalam alam kubur, teman-teman? Kamu bukan siapa-siapa. Betul, kamu keren kalau kamu bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi kan kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Maka sebelum kamu menjadi sesiapa di akhirat nanti, kamu memang bukan siapa-siapa di dunia ini. Terlepas bahwa kamu seorang ustazah, terlepas bahwa kamu seorang hubabah, terlepas bahwa kamu seorang syarifah, terlepas bahwa kamu seorang bunyai, terlepas bahwa kamu punya banyak amal ibadah sedekah, terlepas bahwa kamu apapun yang kamu amalkan dan siapapun dirimu dengan segala embel-embel posisimu di atas muka bumi ini, teman-teman saya sekalian, selagi kita belum masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab, tanpa adab, kita bukan siapa-siapa. Dah, rendahkan hatimu. Jadi kalau ada suami marah-marah, emang pantas kok saya dimarahin. Kalau ada orang tua marah-marah, emang pantas kok saya dimarahin. Kalau ada orang sepertinya meremehkanmu, emang pantas kok saya diremehkan. Kalau ada orang merendahkanmu, emang saya lebih rendah daripada itu kok sebenarnya. Hakikat saya lebih rendah. Berendahlah hingga tidak ada sesiapapun yang merendahkanmu. Karena posisimu, kamu menempatkan dirimu lebih rendah daripada apapun. Semoga kita bisa jaga nih hati kita, adab kita sepanjang sesudah bulan Ramadan ini sehingga keberkahan Ramadan berhasil kita dapatkan insya Allah. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala keberkahan Ramadan, keberkahan amal-amal soleh, keberkahan orang-orang soleh, keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah terus pandang hati kita, Allah pandang jalan hidup kita, Allah taruh kita di jalan takwa. Allah pandu kita untuk menyelusuri jalan takwa menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah Subhanahu wa taala, menuju cinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Jalan yang sudah ditempuh sama Nabi, jalan takwa yang sudah ditempuh sama orang-orang saleh, ya Allah, tempuhkan kami di jalan tersebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa ya Allah, hamba yang memiliki pengendalian diri terhadap apapun ya Allah. Hamba yang memiliki pengendalian diri terhadap dosa sehingga kami meninggalkannya. Hamba yang memiliki pengendalian diri terhadap amal soleh sehingga kami ringan mengerjakannya. Hamba yang memiliki pengendalian diri terhadap keinginan sehingga kami tidak ambisi dalam menginginkannya. Hamba yang memiliki pengendalian diri terhadap emosi sehingga kami mampu menahan amarah, mampu menahan kecemburuan, mampu menahan rasa-rasa yang tidak menyenangkan dalam hati kami ya Allah, mampu menahan kesedihan, mampu menahan kesumpekan dan semua rasa-rasa yang tidak menyenangkan. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepadamu kami mohon ya Allah dengan keberkahan suratul Fatihah. Pandang semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Tempuhkan bagi kami jalan takwa-Mu ya Allah. Tempuhkan kepada kami jalan menuju-Mu ya Allah. Jalan yang sudah ditempuh oleh para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Ala hadhihi niyah bikuniyatin salihah jami'ah syamilah. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bihurmatil Fatihah, barakatil Fatihah. Taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din
barakatan fil umur, sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizki, wa taubatan qabla al-maut, syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal adab, wa nasiban minal jannah, wa rizqna an-nadhar ila wajhikal karim. Allahumma afina min balaik, wa auzi'na syukra na'maik, wa adhikna barda afwik, wa halawata munajatik. Allahumma ma qadaita lana min amrin fahfad alaina fihi al-aql wad-din. Allahumma ma qadaita lana min amrin faj'al akibatahu rasyada. Allahumma ij'alna minal a'idin wal faizin wal maqbulin wal muwaffaqin lil khairat lima yuhibbu yarda. Allahumma ij'alna minas sabirin minasy syakirin minadz dzakirin Allah katsiran wa dzakirat alladzi a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.